Pertama, kita akan belajar mengenal apa itu e-commerce. E-commerce adalah kepanjangan dari electronic commerce atau segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Haruskah kita beralih ke e-commerce? Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, bisnis online sudah mulai merajai pasar. Hampir semua perusahaan memiliki website untuk bertransaksi dengan pelanggan atau hanya sekedar memperkenalkan bisnis mereka. Apa saja manfaat dari e-commerce? Berikut adalah beberapa manfaat dari e-commerce, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi antar produsen dan konsumen, yang kedua mempermudah pemasaran dan promosi barang dan jasa, serta masih banyak lagi kemungkinan yang dapat kita rasakan ketika kita menggunakan e-commerce. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana tips dan trik pemasaran e-commerce. Yang pertama adalah kita harus aktif menggunakan media sosial. Tipsnya untuk pengusaha e-commerce adalah penargetan silang melalui Facebook, email, atau media sosial yang lain. Yang kedua yaitu kita harus menemukan produk dan kecocokan pasar yang tepat. Beberapa orang yang berhasil membuat toko e-commerce memberikan saran bahwa kita harus mencari peluang dan mencari celah pasar yang memang masih belum banyak peminat ataupun masih belum banyak pesaing. Yang ketiga yaitu kita harus mampu memetakan perjalanan atau perilaku pelanggan. Sebagai seorang pelaku bisnis e-commerce, kita harus memetakan perjalanan pelanggan dari saat pertama kali konsumen melihat produk kita hingga saat mereka memutuskan untuk membeli, dan rencanakan pula apa feedback yang dapat kita berikan kepada mereka setelah mereka menyelesaikan pembayaran terhadap produk kita. Ketahui kondisi pasar saat ini serta pertahankan merek Anda akan sangat penting untuk pengembangan bisnis Anda di masa depan. Yang keempat yaitu buat blog dan video tentang produk, jasa, atau bidang secara umum. Dengan menambahkan menu blog pada bisnis Anda dan menulis konten berkualitas, Anda akan dapat menunjukkan keahlian Anda dan mengajak orang-orang untuk lebih percaya terhadap bisnis Anda. Selain itu, Anda juga dapat membuat artikel yang menyertakan informasi berharga tentang produk dan jasa yang Anda promosikan. Ketika postingan blog berkualitas tinggi dikombinasikan dengan upaya pemasaran media sosial dan SEO lokal, blog perusahaan Anda dapat menjadi alat yang ampuh untuk keberhasilan bisnis Anda. Yang kelima yaitu memulai promosi dengan PPC atau per klik iklan. Banyak usaha kecil yang mendedikasikan semua usaha mereka pada peringkat pencarian mesin organik atau memanfaatkan mesin pencari sebagai jalan utama mencari pelanggan. Bagaimana cara memulai usaha dengan modal minim? Dewasa ini, kita dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang pekerjaan, mengingat skill merupakan salah satu kualifikasi untuk memperoleh pekerjaan maupun pengembangan usaha kita sendiri. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi salah satu alat bantu kita untuk tetap kreatif dan inovatif. Dalam kondisi yang sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini, ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Solusi untuk mengatasi perekonomian yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini, yaitu dengan merintis usaha mandiri. Merintis usaha mandiri menjadi salah satu solusi di tengah masa sulit seperti ini. Sebenarnya, usaha mandiri dapat dilakukan kapanpun, tidak hanya pada saat masa pandemi seperti ini. Tentunya, kita dapat memulai usaha dengan modal sedikit. Merintis usaha mandiri dapat dilakukan oleh siapapun, antara lain warga desa, ibu rumah tangga, ataupun mahasiswa,
Bahkan pekerja pun juga dapat merintis usaha mandiri untuk memperbaiki perekonomian mereka. Berikut ini adalah beberapa jenis usaha dengan modal yang rendah. Yang pertama adalah mengembangkan website atau blogger. Menjadi blogger berarti mengelola blog atau website, menciptakan konten dengan konsisten, rutin bermutu dengan cara menggugah tulisan, gambar, atau video secara rutin. Yang kedua yaitu menjual masakan rumahan. Kemampuan masak yang kita miliki dapat dikembangkan menjadi bisnis rumah dengan modal yang rendah. Yang ketiga yaitu menjadi reseller atau dropshipper online shop. Untuk usaha yang satu ini modalnya adalah kemauan dan koneksi internet. Menjadi salah satu reseller pada dasarnya adalah orang yang menjual produk orang lain. Sedangkan dropshipper adalah orang yang menjual barang orang lain namun menggunakan nama pribadinya. Yang keempat yaitu dengan menawarkan produk atau jasa. Produk atau jasa yang kita tawarkan beragam, bisa sesuai dengan kemauan atau bahkan hobi yang kita tekuni. Yang kelima yaitu dengan menjual kerajinan dari barang bekas. Kerajinan tangan dari barang bekas juga dapat menjadi produk yang bernilai tinggi. Kita dapat memanfaatkan barang bekas di sekitar kita yang nantinya bisa kita sulap menjadi barang baru yang siap dijual. Yang keenam yaitu menjual pulsa elektrik. Modal awal menjalankan usaha ini cukup murah, yaitu dengan bermodalkan handphone yang kita miliki, serta uang senilai 100.000 untuk pembelian saldo awal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan segmentasi pasar untuk produk usaha kecil. Yang pertama, yaitu dengan menentukan sasaran konsumen. Yang kedua, menemukan geografi konsumen. Yang ketiga, melihat karakter konsumen. Dan yang keempat, apa yang dimiliki oleh kompetitor. Segala hal tersebut harus dapat kita pahami agar kita dapat memetakan atau menentukan segmentasi pasar untuk produk yang akan kita jual. Apabila kita tidak memahami mengenai segmentasi, maka kita akan dapat lebih mudah untuk dikalahkan oleh para kompetitor. Seiring perkembangan teknologi, pemasaran melalui internet menjadi solusi yang tepat, murah, serta cepat dalam memasarkan produk yang kita jual. Online shopping digemari berbagai kalangan saat ini. Dengan adanya internet pula mempermudahkan berinteraksi tanpa tatap muka dimanapun, kapanpun, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berikut adalah strategi pemasaran untuk produk usaha kecil. Yang pertama adalah pemasaran produk. Yang kedua adalah word of mouth atau kekuatan promosi dari mulut ke mulut, serta yang ketiga yaitu marketplace dan e-commerce. Metode pemasaran berbasis internet bisa diakses secara mudah dimanapun dan kapanpun. Metode pemasaran secara online sasarannya sangat luas serta menjangkau konsumen di berbagai tempat. Keunggulan marketing dengan bisnis internet dibilang sangat mudah, murah, dan cepat. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.